Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Istana menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak ke salah satu pasangan calon di Pilpres 2024 banyak disalahartikan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 25 Januari 2024 mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi di Halim pada Rabu 24 Januari telah banyak disalahartikan. Apa yang disampaikan oleh Presiden tersebut, kata Ari, dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang menteri yang ikut tim sukses. Menurut Ari, Jokowi menjelaskan isi dari pasal 281 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah boleh ikut berkampanye asal mematuhi persyaratan. Adapun syarat yang dimaksud ialah pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku. Sehingga dengan aturan tersebut, Ari menegaskan bahwa UU Pemilu menjamin hak Jokowi sebagai presiden untuk memiliki preferensi politik terhadap partai atau paslon tertentu, tetapi tetap harus mematuhi ketentuan UU Pemilu. Ari memberi contoh, sikap Presiden ikut serta dalam pemilu juga pernah dilakukan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka memiliki preferensi politik dengan partai yang didukung dan ikut berkampanye untuk memenangkan partainya. Berita selanjutnya, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Panjaitan kompak semprot balik ko-kapten Timnas Amin Thomas Lembong atau Tom Lembong mengenai hilirisasi nikel dan kendaraan listrik. Mereka memberikan respon soal pernyataan Tom terutama terkait hilirisasi nikel di dalam negeri yang dinilai ugal-ugalan sehingga membuat harga nikel dunia turun. Luhut menilai bahwa Tom yang merupakan ex-menteri perdagangan dan ex-kepala BKPM berbohong soal pernyataan harga nikel turun yang diakibatkan gencaran pembangunan smelter di Indonesia, yang salah satunya adalah program hilirisasi pemerintahan Jokowi. Ia menegaskan, untuk harga nikel sendiri perlu dilihat dalam bentuk data panjang seperti 10 tahun terakhir. Luhut menjelaskan, siklus dari komoditas naik dan turun, dari batu bara, nikel, hingga emas. Tetapi Luhut menyebut bahwa harga nikel dunia sekarang mencapai Rp15.000 dan lebih bagus dari periode 2014 hingga 2019 yang hanya Rp12.000. Luhut juga menyinggung pernyataan Tom mengenai lithium ferrofosfat atau LFP karena LFP menjadi jagoan Tom saat menyerang program hilirisasi nikel di era pemerintahan Jokowi. Tom mengatakan negara luar telah meninggalkan nikel Indonesia untuk mengerjakan baterai mobil listrik dan beralih ke LFP. Luhut menegaskan pernyataan yang disebut oleh Tom Lembong tersebut tidaklah benar. Selain Luhut, Bahlil juga menuding Tom melakukan kebohongan publik dan membantah pernyataan Tom soal mobil listrik Tesla yang tidak lagi menggunakan baterai kendaraan listrik berbahan baku nikel. Bahlil menyebut Tesla memang menggunakan baterai kendaraan listrik LFP, tetapi hanyalah untuk kendaraan standar. Diketahui Tom Lembong saat ini sering melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi setelah bergabung ke kubu pasangan Amin. Salah satu kritik yang dilontarkan oleh Tom Lembong adalah soal kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi. Kebijakan tersebut telah menghancurkan harga nikel, yang menurut Tom dikarenakan kebijakan Jokowi, harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30% dalam 12 bulan terakhir.
Jebloknya harga ini memicu pembangunan smelter habis-habisan dan Tom memperkirakan jebloknya harga tersebut akan berlanjut karena stok nikel di dunia yang mengalami surplus terbesar karena kebijakan Jokowi ini. Ia juga menyebut karena pemerintah agresif terhadap nasabah luar negeri membuat mereka menjadi takut yang berdampak pada hilangnya kepercayaan dan memilih mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik. Tom memberikan contoh, yaitu Tesla yang tak lagi menggunakan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listriknya. Berita terakhir, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi walk out saat Israel menyampaikan pernyataan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 Januari 2024 waktu setempat. Retno memilih walk out saat Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyampaikan pernyataan pada debat terbuka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Watap atau Wakil Tetap Israel tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara OKI menyampaikan pernyataan. Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat Watap Israel menyampaikan pernyataan. Dalam debat terbuka tersebut, Menlu Retno menentang pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pendirian negara Palestina. Menurut Retno, pernyataan Netanyahu tidak dapat diterima karena menunjukkan bahwa Zionis Israel memiliki niat untuk menghapus etnis Palestina dari muka bumi. Retno kemudian mempertanyakan fungsi Dewan Keamanan PBB yang tidak tampak mengambil tindakan apapun. Padahal seharusnya mereka menjalankan mandat sebagai penjaga perdamaian dan keamanan di muka bumi. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Kamis 25 Januari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.